hari sudah berlalu, kita masih tetap semangat beribadah. Amin. Amin. Sekolah minggu jangan pernah kendor untuk ibadahnya, untuk berdoanya, untuk menyanyi memuji Tuhannya. Kita mau mulai ibadah di hari Minggu ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah kesehatan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati dari puji-pujian kami dan firman yang kami dengar nanti, biarlah memberkati dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk memulai ibadah kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Dan naikkan pujianku, mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Saya Kak. Ya, Katri juga mau dipakai Tuhan. Kita mau nyanyi lagi untuk menambah sukacita di hari ini. Kita mau menyanyi dari tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa. Salah satunya Yunus. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia anak Tuhan, dia diselamatkan. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Siapa lagi? Yunus di perut ikan itu kan karena dihukum, tapi setelah dia bertobat dia dipakai Tuhan luar biasa. Siapa lagi? Daniel di gua singa, pom pom pom. Daniel di gua singa, karena dia anak Tuhan, dia diselamatkan. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap, pom 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 pom. Nah itu dia, ada Yunus dan ada Daniel. Ada siapa lagi ya? Katri mau tunjukkan satu video yang memperlihatkan satu tokoh yang sudah sangat-sangat menderita. Dibuat oleh saudaranya, dibuat oleh atasannya, dia juga menderita. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa dari penderitaan itu. Siapa dia? Yuk kita lihat videonya. Ini dia.
Nah, itu dia. Yusuf. Dari video tadi kita mau belajar sabar seperti Yusuf. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhannya, kita mau nyanyi lagi. Judulnya sabar. Seperti Yusuf yang sudah sabar, kita juga mau belajar sabar ya. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Sekali lagi, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Mau lebih sabar lagi? Lebih sabar lagi ya. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Sabar, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Itu dia, sabar, sabar. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Sabar, sabar. Tuhan beri kuat padamu. Tuhan pasti memberikan kekuatan pada setiap kita. Yuk, kita sekarang persiapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau buka dalam kitab mana ya? Yuk, dalam kitab Kejadian. Kitab pertama dari Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal yang 50 ayatnya dari ayat 15 sampai 21. Oke, kita baca bersama-sama. Judul firman Tuhannya, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ayat 15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wow, kenapa saudara-saudaranya bisa seperti itu takutnya setelah ayahnya meninggal? Siapa yang tahu ayah Yusuf itu siapa? Siapa? Iya, Bapak Yakub ya. Yakub memiliki 12 anak, salah satunya adalah Yusuf. Yakub juga dikenal sebagai Israel. Oleh karena itu, anak-anak Bapak Yakub dikenal dengan nama bangsa Israel, 12 keturunan itu. Salah satunya adalah Yusuf. Kenapa saudara-saudaranya takut? Karena apa? Seperti di video tadi kita diingatkan. Pertama, saudara-saudaranya sudah iri dengki kepada Yusuf karena Yusuf paling disayang. Yang kedua, iri itu membuat mereka berbuat jahat. Diapain? Dibuang ke sumur, terus dijual jadi budak, ya kan? Dibilang ke bapaknya kalau Yusuf itu sudah meninggal. Padahal belum, padahal dijual. Nah,
Itulah kejahatan saudara-saudara Yusuf. Namun sebagaimanapun jahatnya saudara-saudara Yusuf, Yusuf tetap mengampuni. Karena apa? Yusuf melihat bahwa apa yang dilakukan saudara-saudaranya itu mendatangkan kebaikan, dibuat Tuhan mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Kalau Yusuf tidak dijual, mungkin Yusuf tidak menjadi penguasa Mesir saat itu. Nah, dari penderitaan Yusuf yang dibuang di sumur, dijadiin budak. Nah, ketika menjadi budak juga dia dipenjarakan karena difitnah. Adik-adik tahu ya kisahnya seperti apa. Tapi dia tidak pernah mengeluh, dia tetap sabar. S-A-B-A-R, sabar. Ya, 5 huruf saja, tapi kita melakukannya harus setiap hari seumur hidup kita. Ya, sabar. Bapak Yusuf sabar. Sekalipun sudah dijahatin sama saudara-saudaranya, dia tetap sabar. Dia tetap melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Ketika dia di penjara, dia juga tetap sabar. Tuhan tetap menyertai dia. Dia bisa menikmati bintang-bintang di langit dari penjara. Lalu, ketika dia menjadi penguasa Mesir, saat saudara-saudaranya mengalami kemiskinan, apakah dia membalas? Tidak. Ini yang kita mau pelajari, ya. Yang kita mau pelajari dari Yusuf adalah sifat sabarnya dan mau mengampuni, ya. Sekalipun kita memiliki saudara yang ngeselin, ya, atau mungkin kita kesal sama saudara jauh atau saudara dekat kita, tapi belajar sabar. Atau teman kita, atau guru kita, atau siapapun yang kita temui, sabar. Coba kita duduk tenang seperti Yusuf, berdoa dan melihat dari apa yang kita alami, kebaikan apa yang kita dapat. Yang pastinya kita menjadi lebih kuat. Kalau kita diejek, kita jadi kuat. Mau diejek tapi kita tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk sekolah, tetap semangat mengerjakan sesuatu yang baik. Kalau kita dijaili, ya seperti video anak tadi, kita tetap semangat untuk mengampuni, bahkan menolong. Karena apa? Dengan itu kita menjadi terang, dengan itu kita menjadi berkat. Bahkan dengan itu kita jadi punya sahabat. Kenapa? Kok orang itu padahal aku jahilin, tapi tetap nolong aku. Nah, anak siapa itu? Anak Tuhan Yesus. Nah, kita jadi berkat. Seperti Bapak Yusuf yang tetap sabar dan melihat penyertaan Tuhan. Di sini Bapak Yusuf ketika saudara-saudaranya minta ampun sampai sujud bahkan mau jadi budaknya, Yusuf bilang apa? Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Dia tetap menyadari bahwa dia manusia yang harus mengampuni. Yang patut menghakimi, yang patut menghukum adalah siapa? Tuhan. Allah itu sendiri. Jadi tugas Yusuf adalah mengampuni dan sabar. Lalu di sini ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, dari Bapak Yusuf kita belajar selain belajar sabar, selain belajar mengampuni, kita juga belajar apa? Belajar melihat kebaikan dari masalah kita. Ya, di sini Bapak Yusuf bilang apa? Mungkin kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan. Ini adalah ayat firman Tuhan yang jadi ayat hafalan kita untuk mengingat bagaimana Yusuf sabar, bagaimana Yusuf mau mengampuni, dan bagaimana Yusuf melihat sisi baik dari setiap masalah yang kita alami, yang dia alami dan kita alami saat ini. Oke. Ayat hafalannya dari Kejadian 50 ayat 20. Mungkin kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya, Kejadian 50 ayat 20. Oke, mungkin kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Oke, untuk kebaikan. Boleh di video nanti kirim ke Katri supaya apa? Minggu depan bisa ditampilkan di sekolah minggu selanjutnya. Oke, tetap semangat anak-anak sekalipun sekolah minggunya masih di rumah, karena kita melihat akhir-akhir ini banyak yang terkena COVID, angka COVID semakin naik. Jadi kita tetap sabar untuk ibadah di rumah, sabar belajar di rumah, sabar segala sesuatunya sedikit terbatas itu untuk kebaikan kita.
Amin. Tetap jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan, dan tentunya jaga iman kita tetap bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Ayat hafalnya sekali lagi ya, Kejadian 50 ayat 20. Mungkin engkau telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu jadi ayat hafalan kita. Dan sekian untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar sabar seperti Yusuf. Kami juga mau belajar mengampuni seperti Yusuf. Mengampuni siapapun yang menyakiti hati kami. Biarlah kami diberikan hati yang rela mengampuni dan memaafkan. Kami juga mau melihat sisi baik dari setiap masalah yang kami hadapi. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Berkati papa mama kami, berkati teman-teman kami dan saudara kami, dan berkati juga Indonesia kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah beribadah. Kiranya pujian-pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan ajar kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.